Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luki Rahmawan Gustantoro dengan NIM 223010204014. Baik, saya dari mahasiswa program studi PPKN dengan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi sejarah dan latar belakang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi apa sih sejarah singkat Undang-Undang Dasar 1945 itu? Mungkin kita sudah pernah mendengar, yang di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan konstitusi pertama sekaligus dasar hukum tertinggi bagi bangsa Indonesia. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu pun, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara, mengatur sistem pemerintahan, hubungan warga negara dengan negara, serta tujuan dan cita-cita nasional. Pada awal berlakunya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak digunakan dalam waktu yang lama. Kenapa? Pada awal 1949 Indonesia memakai Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Namun kemudian Undang-Undang Dasar sementara 1950 melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1445 dan berlaku hingga sekarang. Kenapa begitu? Karena meski begitu, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 untuk menyesuaikan perkembangan demokrasi dan ketatanegaraan. Dilanjutkan lagi dengan latar belakang penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, di mana penyusunan ini pun Undang-Undang Dasar 1945 tidak terjadi secara tiba-tiba. Kenapa? Tetapi melalui proses panjang sejarah kebangsaan Indonesia, ada pun beberapa faktor pendukungnya antara lain. Yang pertama itu persiapan menjadi merdeka, yang dimana bangsa Indonesia membutuhkan sebuah konstitusi agar kemerdekaan memiliki landasan hukum dan arah penyelenggaraan negaranya. Yang kedua itu pengalaman penjajahan. Selama masa kolonial, rakyat tidak memiliki hak politik. Hal ini mendorong keinginan untuk membangun negara yang bebas, berdaulat, dan berkeadilan. Yang ketiga, kebangkitan nasional dan semangat persatuan, yang dimana gerakan nasional sejak 1908 dan Sumpah Pemuda 1928 menumbuhkan kesadaran bahwa Indonesia harus memiliki negara merdeka dengan sistem pemerintahan. Dengan tuntunan modernisasi politik, banyak negara modernisasi telah memiliki konstitusi. Indonesia juga memerlukan sistem hukum yang jelas, tertib, dan demokratis. Lanjut lagi dengan materi tokoh-tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui dua lembaga, yaitu BPUPKI dan PPKI, yang terdiri dari para tokoh bangsa dengan latar belakang beragam. Adapun beberapa tokohnya yang terpenting yaitu pertama Insinyur Soekarno, yang dimana Insinyur Soekarno ini bertugas sebagai penggagas Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut lagi dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang mana bertugasnya itu sebagai pemikir tata negara dan demokrasi. Adapun Prof. Dr. Supomo, yang mana tugasnya itu sebagai ahli hukum tata negara, perancang konsep negara interlegalistik. Lanjut lagi dengan Muhammad Yamin, tugasnya sebagai perumusan gagasan awal konstitusi. Lanjut lagi KH Wasid Yasin, di mana tugasnya tokoh Islam dan perwakilan ulama. Lanjut lagi dengan AA Amaramis, tokoh penting dalam penyusunan naskah hukum negara. Kerabangan tokoh pun tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari semangat persatuan nasional. Proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 itu pertama ada pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, yang dimana badan ini dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI mengadakan dua sidang besar, yang dimana sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang dimana membahas dasar negara. Yang sidang kedua itu pun juga pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yang mana menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang kedua, pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945.
Panitia ini pun juga menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan lagi dengan yang ketiga, pembentukan PPKI, yang dimana PPKI ini pun juga tanggal 7 Agustus 1945 bertugas memfinalisasi rancangan negara merdeka termasuk konstitusi. Lanjut lagi dengan yang keempat, dengan penegasan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang pertama pun ini PPKI mengesahkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Namun melanjutkan lagi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini pun pada tahun 1999 sampai 2002 dilakukan untuk memperkuat demokrasi, pembagian kekuasaan, serta pelindungan hak asasi manusia. Jadi, kesimpulannya itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga cerminan nilai-nilai moral, ideologi, dan cita-cita kemerdekaan. Kenapa? Karena cita-cita kemerdekaan itu sebagai bangsa. Hingga kini, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi pedoman dalam mewujudkan negara yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materinya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.